Dari pagi bikin kebun ya. Bikin kebun mini. Ini kita tanemin serai sama singkong ya. Nanti untuk pinggir-pinggirnya kita tanemin tanaman rambat ya. Sama habis bersih-bersih nih ya, bakar-bakar tadi di luar. Sama bersihin kebun singkongnya ini tadi ya. Bersihkan bawahnya. Sekarang waktunya kita pulang dan udah dapatkan hasil sayurannya. Ini dia hasil panen kita hari ini. Nah, kebetulan baru pulang dari kebun pisang ya. Cuaca di luar panas banget. Ada daun singkong, yang singkongnya bisa kita manfaatin dan juga daunnya. Dan ini ada daun labu ataupun waluh gitu ya. Buahnya bisa kita konsumsi, kita masak, dan daunnya juga bisa kita sayur. Ini ada kangkung sawah gitu ya. Tapi ini tadi kangkung yang tumbuh sendiri di kebun. Jadi kita potekin dapat segini lumayan ya. Nanti kita rebus buat lalapan aja. Dan ada kacang berapa biji aja ya. Karena cuma ada satu pohon gitu ya di depan tanaman kacang. Dan ada serai. Kebetulan tadi nggak ada niat ya buat manen serai, tapi kita mindahin serai gitu, kita tanam. Jadi ada sisanya kita bawa pulang buat bumbu. Nah lumayan ya, sayuran gak harus beli, dari kebun kita manfaatin buat sehari-hari bisa ya teman-teman. Cara hemat menyimpan sayuran supaya tahan lama dan tidak rusak. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk ini daun jeruk ya, daun jeruk, lengkuas. Nah ini contohnya seperti ini. Ini genjer yang udah aku rebus. Ini karena males ya, setelah direbus diperes langsung dimasukin di polybag posinci kayak gini ya. Jadi tidak disimpan di plastik apa ya ini, nggak tahu namanya, ini plastik yang bisa ngunci gitu ya, lock apa zipper lock. Jadi disimpan kayak gini. Ini berbulan-bulan dijamin tidak akan rusak ya teman-teman, dibandingkan kita menyimpan masih berbentuk daun gitu ya. Ini daun pepaya ya, ini ya udah direbus, baru kita simpan di frozen ya. Ini daun singkong aku ini masih ya, ini udah berapa bulan yang lalu. Dia tidak akan rusak, dan saat kita mau memasaknya, ini pun rasanya, warnanya pun tidak berubah ya teman-teman, masih sama seperti saat kita baru pertama kali habis ngerebus ya, untuk daun-daunan yang udah kita rebus. Nah ini tadi daun genjer, terus sama ini daun pepaya ya. Jadi aku menyimpannya seperti itu ya teman-teman, di freezer. Nah untuk di freezer ini enggak cuman daging atau ikan ya, banyak makanan juga. Ini ada pecel, bumbu pecel juga. Ini kita bungkus dengan plastik posinci gitu ya, lalu kita taruh di freezer. Ini akan awet, mau bertahun-tahun juga dia tidak akan rusak ya, tidak merubah rasa juga, karena aku udah membuktikan itu teman-teman ya. Nah ini untuk pecelnya banyak banget ya, bumbu pecelnya. Nah ini untuk ikan, bakso, cumi, udang, bahkan ada ati ampela, bumbu yang udah dimasak gitu, matang ya di bawah ini. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau masak tinggal dikeluarin aja, diangetin. Nah ini ati ampela. Terus ada juga nangka ya teman-teman, nangka sebentar. Jadi biar teman-teman tahu cara penyimpanannya itu, dia tidak akan rusak.
Nah, ini nangka yang udah direbus, nangka mentah ya, yang udah direbus. Ini pun tidak akan rusak ya teman-teman. Ini kita simpan dalam keadaan setelah direbus ya. Ini bakso seperti itu ya penyimpanannya teman-teman, jadi tidak akan rusak dan tidak akan merubah rasa. Ini kan gede banget ikannya. Nah tadi ya, ayam cumi. Ini bumbu urap ya, bumbu urap. Jadi aku simpan di sini. Ini bumbu yang udah aku bikin gitu, bumbu putih ya. Jadi karena masih banyak di luar, ini aku simpan di freezer. Nah, untuk teman-teman kalau punya sayuran bingung, takutnya rusak ditaruh di luar kelamaan, boleh memakai cara seperti ini ya teman-teman. Nah, ini karena di luar kan stoknya banyak ya, jadi kalau nggak direbus sekalian, nanti untuk daun singkong itu penyimpanannya 1 hari itu udah cukup di luar ya. Kalau kelamaan di luar juga nanti dia layu, terus nggak enak gitu ya. Jadi kita rebus, kita simpan, dan kita simpan di frozen, jadi aman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk satu polybag seperti ini 1 kali masak ya. Nah, kita simpan. Sama ini juga daun waluhnya udah direbus, kita simpan. Jadi waktu kita mau masak baru kita akan keluarin ya. Nah, untuk petenya juga kita simpan di sini. Ini lengkuas udah dipotong-potong, jadi kalau kita mau pakai tinggal ngambil ya. Nggak ada esnya ya di sini. Semua makanan. Nah, ini untuk roti, karena roti kan kalau banyak di luar takutnya cepat rusak juga, jadi kita simpennya di frozen. Saat kita mau makan baru kita keluarin, kita panasin di pan sebentar. Dan ini untuk buah nangka juga ya, buah nangka. Jadi kita nyimpan seperti ini. Untuk di bawah, semua ikan ya, ikan, cumi-cumi, terus ada pecel, bumbu pecel juga sih, ada bakso, terus sama ada daging sama tongkol ya. Nah, ini isi frozen aku ya. Aduh. Ini isi frozen aku teman-teman, untuk yang frozen gedenya.